Di awal film, terlihat sekelompok orang mendatangi lab milik pemerintah Ukraina. Di sana mereka membantai semua ilmuwan yang bertugas demi mencuri sebuah teknologi mutakhir. Mendengar kejadian itu, seorang petinggi militer Inggris memanggil agen rahasia bernama Nathan. Dia meminta Nathan untuk mengambil kembali barang yang telah dicuri itu. Karena jika barang itu disalahgunakan, maka semua penghuni kota akan hilang dalam sekejap. Di sana Nathan merekomendasikan seorang pria bernama Orson untuk melaksanakan tugas berat ini. So we don't know exactly what it is. An unorthodox approach to war. Setelah mendapat persetujuan, Nathan langsung mendatangi Orson yang sedang berlibur di Maroko. Fucking not, because you're not staying. Setelah bertemu dengan Orson, Nathan langsung mengutarakan maksudnya itu. I'm talking to an empty space. You're going home. Threats imminent. Kemudian Orson kembali memperkenalkan tim lainnya, yaitu seorang hacker wanita bernama Sarah Fidel. Dan yang terakhir adalah Davis, seorang anak muda yang mempunyai banyak bakat untuk melakukan misi yang berat sekalipun. Setelah itu, mereka bertiga dipertemukan di kota Madrid, Spanyol. Terlihat Orson tidak menyukai Sarah karena terlalu banyak bicara. John didn't have a personality. Siang itu mereka langsung melakukan aksinya di bandara tersebut. Mereka langsung membuntuti seorang pria yang sedang membawa paket barang yang dicuri itu. Mereka tidak langsung menangkap pria itu untuk mengetahui siapa pembeli barang tersebut. Dalam misi itu, Nathan juga menyewa 2 agen tambahan. Namun 2 agen tersebut dibuat pingsan oleh orang yang tak dikenal. Ternyata itu adalah ulah saingan Nathan yaitu Mike, yang ternyata mereka juga mengincar barang tersebut. Untung saja Orson dan Davis segera mengetahui itu. Kemudian mereka membawa paket itu, sementara anak buah Mike terus mengejarnya. Nathan kemudian mengkopi barang tersebut, yang ternyata adalah sebuah hard disk. Si kakek pembawa paket tersebut memohon agar mereka membawa paket itu ke sebuah kafe. Karena kalau tidak nyawa istrinya dalam bahaya. Singkat cerita, Nathan mendatangi kafe yang dimaksud. Dan benar saja, seorang pria yang tak dikenal langsung mengambil koper yang Nathan letakkan. Sementara Sarah ditugaskan untuk melacak siapa orang yang akan membeli barang tersebut. Sarah berhasil melacak pembeli tersebut, yang ternyata seorang pengacara bandar senjata ilegal bernama Simon. Orson sendiri nampaknya mengenal sosok Simon ini. Setelah ditelusuri, ternyata Simon sedang mengadakan acara amal khusus orang kaya di kota lain. Di sana Orson dan Sarah diam-diam mengatur rencana tanpa sepengetahuan Nathan. Mereka terlebih dulu akan menjemput seorang aktor terkenal di Los Angeles, bernama Denny Francesco yang Simon kagumi. Bahkan saking kagumnya, Simon sempat membayar mahal agar Denny datang di acara ulang tahunnya. We're going to LA to pick up our invitation. Saat itu juga, Orson langsung menemui Denny. Dengan sedikit tipuan dan ancaman, Orson akhirnya berhasil mengajak Denny untuk bekerja sama. Mereka bertiga pun langsung menuju ke Perancis, tempat acara amal itu digelar. Sarah berpura-pura menjadi pacar Denny, sementara Orson berperan sebagai manajernya. Ternyata acara tersebut digelar di sebuah kapal yacht mewah. Simon yang sedang mengobrol dengan rekan bisnisnya, tiba-tiba melihat kehadiran Denny. It's wonderful. 1.5 million you say? It's you, isn't it? Saat mendekatinya, Simon justru merayu Sarah yang dia kira pacar Denny. But what an absolute pleasure. Kembali ke misi mereka, yang ditugaskan untuk meretas ponsel Simon. Sayangnya ponsel itu dipegang asistennya, yang dibawa ke ruangan khusus. Di sisi lain, Nathan dan Davis bertugas mengawasi mereka melalui CCTV kapal. Di sana juga terlihat anak buah Mike, sehingga Orson ditugaskan untuk menyingkirkannya.
Sementara Sarah diam-diam masuk ke ruangan tempat ponsel Simon disimpan. Sorry, who are you? Michaela. Have a great night. You too. Kembali ke Simon yang sedang mengobrol dengan Danny dan Sarah. Simon mengundang mereka untuk datang ke vilanya nanti. Tiba-tiba kelompok mafia dari Ukraina muncul. Mereka merupakan klien dari Simon yang ternyata juga ngefans sama Danny. Okay. No, wait, not finished. We got it. You're free spirits. And you know that I'm spoken for. Tak lama kemudian, Orson juga datang mengakhiri pertemuan itu. Di sana Davis berhasil meretas percakapan Simon dengan mafia Ukraina. Ternyata dialah yang telah mencuri data di lab yang kita lihat di awal film. Ternyata Simon hanya bertugas sebagai perantara, sementara identitas si pembeli belum diketahui. Di lain sisi, mereka penasaran dengan isi dari teknologi yang dicuri tersebut. Oleh karena itu, Orson ditugaskan menyelinap ke kediaman mafia tersebut untuk meretas komputernya. Sesampainya di sana, Orson langsung memasang obat bius di saluran udara rumah tersebut. Hingga tak lama kemudian, mereka semua tak sadarkan diri. Sebenarnya Orson hanya ditugaskan untuk meretas komputernya saja. Namun entah mengapa, dia juga mengambil uang dan semua perhiasan yang ada di sana. Namun saat akan pergi, Orson dihadang dua penjaga yang tak kena efek bius. Keesokan harinya, Davis kembali meretas percakapan Simon dengan dua pengusaha bidang teknologi. Yang ternyata merekalah calon pembeli barang yang telah dicuri. Namun karena transaksi itu rahasia, Simon tak mau menyebutkan alamat melalui telepon. Oleh karena itu, Nathan akan membagi tugas menjadi dua. Sarah dan Danny ditugaskan untuk berkunjung ke villa milik Simon, sesuai undangan dari Simon kemarin. Di sana Simon memperlihatkan koleksi mobilnya dan mengajak Danny jalan-jalan. Di lain sisi, Sarah berhasil masuk ke ruang kerja Simon untuk meretas komputernya tanpa terdeteksi. Namun di sana Sarah tidak menemukan transaksi lainnya, hanya transaksi jual beli senjata ilegal. Sementara itu, Orson dan Davis ditugaskan mengawasi pengacara mafia Ukraina. Pengacara itu disinyalir akan menjadi perantara saat transaksi berlangsung. Dan benar saja, pengacara Simon juga ada di sana. Sayangnya tak lama kemudian penyamaran Orson terbongkar. Deal with that. Yes, sir. Thank you. Missed him. Stairs. Take a right. Kemudian Orson pergi bersama anak buah mafia Ukraina dengan menyamar sebagai pengacara Simon. Sementara Davis akan mengikutinya dari belakang. Ternyata Orson dibawa ke suatu tempat untuk melakukan transaksi barang tersebut. I'm on. You're a winner? $10 billion. Sayangnya setelah transaksi selesai, penyamaran Orson terbongkar karena salah satu anak buah mafia itu adalah orang yang Orson hajar di kapal kemarin. Jay? Kemudian Orson berusaha kabur dengan membawa barang tersebut. Tak lama kemudian pasukan bersenjata tak dikenal muncul dan membantai semua orang yang ada di sana termasuk mobil yang Orson kendarai. Ternyata pimpinan pasukan itu adalah Mike. Davis yang melihat dari jauh sudah bersiap karena selain membunuh para mafia Ukraina, mereka juga akan membunuh Orson sebelum mereka pergi. Tidy. Nathan yang operasinya jadi berantakan karena Mike menjadi penasaran untuk siapa Mike bekerja. Untuk itu, Orson mempunyai ide gila untuk mengajak Simon bekerja sama. You might want to see Greg, but I don't think Greg wants to see you. Ain't that a surprise? You need to track him down. Simon sendiri akhirnya mau bekerja sama dengan memberitahu kalau dua pengusaha teknologi itu adalah klien Mike.
Teknologi AI itu akan mereka gunakan untuk meledakkan semua perbankan dunia, dan membuat semua mata uang di dunia tak berguna selain emas. Diketahui kalau dua pengusaha itu telah membeli banyak emas, sehingga dengan hancurnya mata uang dunia akan membuat mereka untung berkali-kali lipat. Mereka pun segera melakukan aksinya, dengan mengutus Simon bersama Danny ke tempat dua pengusaha itu. Dan ternyata Mike juga ada di sana. Sementara di luar, Orson bersama Davis ditugaskan membantai semua penjaga di sana. Kembali ke Simon yang terlihat marah dengan dua pengusaha tersebut. Di sana Simon memperlihatkan akibatnya jika bermain-main dengannya. Saat Simon dan Danny pergi, terjadi ketegangan di sana sehingga mereka pun saling menembak. Sementara Orson sendiri sudah sampai di dalam dan kembali membrutal. Hingga akhirnya Orson berhasil melumpuhkan Mike. Di akhir film, mereka bertiga pergi ke Doha untuk mengantarkan paket itu kepada Nathan. Di sana Nathan memberi tugas baru, namun mereka menolaknya. 96 hours. A week. And we're taking a jet. Take it. Di sisi lain, Danny sedang syuting film terbarunya. Simon juga terlihat di sana sebagai sang sutradara. Lalu film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya.